bersama saya Anissa di Serba, obrolan serba ada. Halo semua Sobat Kom yang ada dimanapun. Jadi obrolan kali ini Anis sudah ditemani dengan dua teman Anis juga. Dan di samping kiri saya ada Fidra. Ya, ada Mas Fidra. Dan di sebelah kanan saya sudah ada salah satu fotografer yang biasa foto-foto di jalanan seperti itu. Ada Fahmi Sipit. Iya, Fahmi Sipit. Ya, kenapa Fahmi Sipit? Teman-teman sudah bisa lihat sendiri ya alasannya apa ya. Jadi teman-teman kali ini di Serba kali ini kita akan mengulik atau membahas nih. Karena kita tinggal di Kota Bontang. Betul. Kita tinggal di Kota Bontang, kita akan bahas kalau kita pergi ke Bontang, tempat wisata mana aja sih yang bisa kita kunjungin seperti kita itu. Kita kulik ya lebih dalam ya. Iya, betul. Nah, kira-kira apa nih Mas Fidra? Ya. Dari tema yang kita bisa angkat hari ini, kira-kira tempat wisata mana aja sih yang mungkin perlu jadi rekomendasi untuk teman-teman kalau lagi pergi atau mengunjungi Kota Bontang? Oke, kalau aku sih ya jelas lah kalau Bontang itu kan 60%-nya kan laut. Ya, wisata laut. Betul. Banyak orang-orang luar dari Kota Bontang itu berkunjung Kota Bontang untuk mancing. Okay. Selain berkunjung ke Beras Basah, ke Tihi-Tihi, Melahing, terus juga ya paling enak memang suasana di seputaran laut. Khususnya di Bontang Kuala juga lagi ramai kan, apalagi sudah perbaikan. Jadi tambah seru katanya di situ. Oke, jadi salah satunya Bontang Kuala ya. Bontang Kuala yang saat ini masih menjadi ikonik, khususnya teman-teman di Bontang atau bahkan orang-orang yang dari luar Bontang itu berlomba-lomba atau berbondong-bondong ya untuk datang ke Bontang Kuala. Bontang Kuala kalau misalnya kita kulik lebih dalam lagi ya Nis ya, kita banyak bisa kita gali selain orangnya ramah-ramah di sana, terus juga bisa kulineran. Betul. Jalan sambil berolahraga, misalnya kita pakai kendaraan bermotor atau mobil gitu kan, bisa kita jalan sampai ke ujung atau istilahnya sekarang tuh terminal ya, yang lagi perbaikan. Jadi kita bisa ada kulineran juga di sana, bisa makan-makan, ngumpul, ngajak keluarga juga seru nih. Oke, jadi di Bontang Kuala ini benar-benar banyak sekali aktivitas yang bisa kita lakukan ya. Dari mulai sama teman, sama keluarga, dan tadi juga bisa jadi sarana atau wadah buat olahraga juga. Jadi sebelum kulineran kita olahraga dulu nih, bakar lemak, habis gitu kita timbun lagi, terus kita olahraga lagi untuk jalan balik sampai parkiran. Ada penyewaan becak yang buat bentor. Ya, dari depan ke dalam buat bisa yang juga jalan, ya. Buat yang malas jalan. Nah, sebelum kita lebih jauh tentang Bontang Kuala, kita kasih tau dulu nih ke Sobat Kom. Bontang Kuala itu sudah apa sih sebenarnya Bontang Kuala? Bontang Kuala itu kan ada satu perkampungan yang masyarakatnya tinggal di atas laut. Benar-benar. Dan jalur atau akses menuju ke rumah mereka itu adalah dari kayu ulin dan hanya ada di Kalimantan. Iya, betul. Jadi mungkin ada yang belum tahu kan, Sobat Kom di rumah dimanapun berada, ada yang belum tahu nih Bontang Kuala ini apa sih? Apa namanya? Ya itu tadi suatu perkampungan pemukiman yang berada di atas laut, dan itu memang salah satu yang ikonik sampai sekarang ya, dengan kuliner khasnya, dengan tempatnya yang benar-benar luas dan semua orang bisa datang ke sana hanya untuk sekedar menikmati laut, indahnya laut, atau mungkin cari angin yang sejuk seperti itu. Kencang anginnya di sana. Iya, kencang banget. Kalau saran saya sih sore-sore paling tepat. Nah, sore. Berarti jam yang paling tepat ya. Senja dapat, angin dapat, makan dapat. Oke. Aku mau nanya ke ke Fahmi. Kalau misalnya seorang fotografer untuk tempat wisata khususnya di Bontang Kuala, itu poin-poin tempat yang bagus untuk jadi jepretan itu di wilayah yang bagian mana nih? Spot-spotnya ya. Satu di Cafe Jimbaran yang di ujung. Oke. Bagus, view dapat. Makanan juga enak, harga juga bersahabat. Kedua tuh yang baru direnovasi nih Bang. Yang luas itu. Selagi parkirannya tentram dan rapat dan tertib di situ, insya Allah view-nya bagus. Kalau malam di sana, aku belum pernah. Setelah perbaikan belum pernah ke sana aku nih. Kalau malam kayak kurang sih Bang. Lampu kurang terang. Oh, belum ya. Kayaknya memang kalau Bontang Kuala kalau malam memang di set agak remang-remang. Jadi memang spot terbaik enak untuk sebagian orang. Jadi sarannya untuk
pemerintah bisa dikasih lampu lah ya kan biar ya, terang, takutnya disalahgunakan orang gini kan. Betul. Buat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bisa disalahgunakan kan. Nah, tadi jadi menurut fotografer kita nih Fahmi Sipit ya. Menurut dia jadi waktu-waktu terbaik kalau teman-teman sobat Komo ke sana berkunjung ke Bontang Kuala itu di sore hari sambil menikmati angin, sunset, habis gitu masuk angin ya Pit ya. Pulang kerokan. Iya. Dan sebelum pulang menikmati kuliner khas Bontang Kuala yakni gami bawis dan pergamian gami lainnya. Ada gami telur, gami ayam, gami cumi. Betul. Hafal ya aku ya. Penjual. Pernah main ke sana. Oke. Jadi kalau tadi seputar Bontang Kuala nih, selain itu yang ikonik di Kota Bontang, kalau dari Fahmi sendiri ada rekomendasi nggak dari selain Bontang Kuala nih yang ibaratnya kalau tadi Bontang Kuala nih urutan pertama, nah urutan keduanya ini apa nih yang ikonik di Kota Bontang? Urutan kedua itu ada wisata mangrove. Oke, wisata mangrove. Mangrove ini ada 3 tempat dia. Ya, di mana tuh? Satu di Bukit Sekatup Damai perumahan. BSD ya. Kedua di TNK. Ketiga di Berbas. Oh, oke. Di Berbas. Samping Los Angeles itu ya? Yes, that's right. Jadi, tapi kalau kamu sendiri nih, Pit, lebih senang ke mangrove yang mana nih? Kalau saya pribadi sih lebih senang ke mangrove Berbas karena aksesnya cepat, gratis, bersih, dan pemandangannya juga bagus. Oke, jadi kamu sering ngambil potret, ngambil gambar di sana ya? Sering ngamen-ngamen foto di sana. Oh, ngamen-ngamen foto ya bahasanya. Oke. Jadi foto ngapain tuh ya? Maksudnya jepet-jepet orang lewat aja Bang, nanti kan kalau ada suka Bang bisa ambil foto Bang, bisa. Iya. Kalau enggak ya buat kepuasan pribadi sendiri. Iya. Bisa dan bayar. Bisa. Oke. Iya, makanya tadi istilahnya ngamen gambar, ngamen fotografer ya. Oh, benar. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau ya berbayar, tapi kalau misalnya enggak ya itu untuk kepuasan diri sendiri sebagai fotografer berarti itu. Dan berarti waktu yang tepat juga di sore hari ya Pit ya. Sore hari. Karena tapi kalau minggu pagi juga bagus sih. Oh, minggu pagi juga bagus ya. Minggu pagi bagus. Oke. Dan yang aku tahu sih kalau mangrove Berbas itu juga benar-benar sering dipakai juga untuk akses jogging. Orang-orang kalau jogging ujungnya pasti di mangrove situ. Okay. Dan memang sampai saat ini, sampai hari ini pun rame. Walaupun dulu sempat ditutup kalau nggak salah, sempat ditutup karena memang masih perbaikan dan juga kayaknya ada oknum-oknum lagi yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan tempat tersebut. Jadinya memang ada jam-jam tertentu sampai akhirnya udah dibenahi dan dibuka kembali. Tadi itu versi Fahmi Sipit ya untuk rekomendasi tempat wisata di Bontang. Tadi Mas Fidra BK, Fahmi Mangrove. Kalau aku nih kayaknya agak modern dikit ya. Oh, apa tuh? Mall. Mall ada apa ya? Di mall itu ada apa emang? Ada banyak ya. Jadi itu bisa jadi satu tempat wisata. Kenapa? Karena memang saat ini selain sebagai mall satu-satunya, ya memang kebutuhan anak-anak muda seperti saya ini ya yang suka jadi memang bagi teman-teman yang memang suka jalan-jalan ya mungkin menghabiskan waktunya untuk makan, beli cemilan atau menghabiskan waktunya di time zone atau menonton bioskop. Nah, semuanya tersedia di mall kita bioskop di City Mall Bontang. Di sana ya. Di City Mall Bontang. Jadi bagi saya buat saya sebagai orang yang doyan banget, hobi banget nonton film. Jadi untuk keberadaan bioskop di mall itu benar-benar berarti banget. Karena mengingat dulu kalau menonton bioskop aja harus jauh-jauh ke Samarinda dan ngeluarin uang budget itu nggak sedikit seperti itu. Jadi menurutku City Mall Bontang ini juga bisa jadi salah satu opsi untuk bisa dikunjungi sama teman-teman, sama orang-orang yang dari luar kota juga bisa. Kalau misalnya bingung nih, nggak suka yang alam, nggak suka tempat wisata yang panas. Nah, bisa tuh langsung pergi ke City Mall yang lebih modern. Sebelum berapa kali kalau nonton kamu nih? Tergantung filmnya. Jadi kalau ketersediaan filmnya ada dan ratingnya bagus, itu pasti aku tonton. Nonton lihat rating dulu ya?
Iya dong, jadi ngeliat review. Ngazong. Iya benar. Karena kan ya kalau zong sama aja dong. Jadi ibaratnya sebagai pecinta film, ya kecewa lah, sedikit kecewa dengan endingnya. Jadi memang sebelum nonton itu lihat dulu reviewnya, trailernya gitu. Nah terus kalau misalnya tadi kan itu tempat wisata versi kita nih. Nanti kalau misalnya teman-teman Sobatkom punya rekomendasi tempat wisata menurut kalian, menurut versi kalian itu di mana? Boleh tulis di kolom komentar di bawah. Nanti bisa deh kita bahas ya, bahas di next episode Serba, obrolan serba ada. Mungkin sebelum kita lanjut nih ke obrolan kita yang lagi seru-serunya ini, kita akan break sebentar untuk teman-teman bisa menyaksikan informasi berikut. Obrolan serba ada. Selalu ada untukmu. Oke guys, kembali lagi di Serba, obrolan serba ada. Jadi tadi kita sudah memperkenalkan beberapa tempat wisata yang ada di Kota Bontang. Tadi dari Mas Fidra sudah menyebutkan Bontang Kuala, Fahmi sudah menyebutkan wisata Taman Mangrove, dan aku sudah menyebutkan yang versi modernnya ada Mall, City Mall Bontang. Nah, terus mengingat kita ngobrol tentang tempat wisata nih. Tadi kan tempat wisatanya ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, kalau dari Bontang Kuala sendiri bisa dijelaskan nggak sih Mas, apa aja nih yang berbayar dan apakah ada tiket masuk tertentu yang harus kita keluarkan atau ya gratis, tapi ketika sudah di dalam untuk belanja dan membeli barang-barang yang kita inginkan itu baru berbayar, seperti itu. Gimana kalau Mas? di Bontang Kuala, kalau misalnya kita menggunakan sepeda motor, kita masuk bayar Rp2.000. Kalau misalnya kita menggunakan mobil, kita parkir di anjungan depan gitu kan, atau terminal, itu nanti kita bayar bentor atau beca motor. Tapi saya nggak tahu tuh berapa rupiahnya. 20.000 sih setahu saya Bang. 20.000 satu bentor ya. Nah itu kurang tahu tuh, satu bentor atau satu orang. Kayaknya satu orang, PP Mas. Oh iya gitu. Berarti sekali jalan 10.000, balik 10.000. Soalnya aku selalu pakai motor sendiri atau sepeda gitu. Iya, kayaknya satu orang 20.000 itu udah bolak-balik. Jadi nanti ketika kita udah selesai di dalam kegiatan kita telepon lagi bentornya untuk minta dijemput, seperti itu. Gitu. Nah, jadi kalau tadi itu di BK ya, jadi untuk tarifnya untuk parkir motor 2.000. Ada 2.000, dan buat teman-teman Sobatkom yang naik mobil itu bisa naik becak motor atau bentor di harga 20.000 satu orang ya. Kalau mau gratis jalan kaki. Iya, sekalian olahraga juga. Betul. Tapi parkiran di depan bayar ya? Kalau misalnya bayar 5.000 deh. Bayar. Cukup ya, cukup murah. Tapi masih affordable lah dan masuk di kantong dan untuk wisata kuliner juga di dalam masih bener-bener ramah di kantong dan betul. Ada yang lebih mahal sebenarnya dan itu tidak bisa dibayarkan. Apa itu? Kenikmatan. Keindahan view-nya. View laut di Bontang Kuala tuh bener-bener bisa menenangkan kalian-kalian para kaum yang suka galau. Iya, kalau depresi kesana aja nanti masuk angin, saya. Ya nggak apa-apa lah. Pengalaman kayaknya ya. Iya, soalnya dulu pernah kalau sedikit tipis saja. Jadi benar-benar view yang tidak bisa terbayarkan oleh apapun. Jadi cukup rekomendasi lah, bahkan menjadi rekomendasi yang pertama. Gitu. Saya pernah lihat di vlognya grup band asal Jogja itu Endang Sukamti. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di Bontang Kuala itu benar-benar kaget. Kenapa tuh? Kayu sekuat ini, nggak biasa. Kayu dan sepanjang dari terminal depan sampai ke Anjungan itu, wah luar biasa katanya. Ini memang luar biasa sekali di wilayah Kalimantan ya, khususnya di Bontang itu ada ulin gitu, dan rapi lagi gitu kan. Jadi memang buat orang-orang di luar sana yang memang baru tahu atau bahkan tidak familiar dengan perkampungan di atas laut ini, menurut mereka suatu hal yang luar biasa dan mengagumkan. Mungkin kalau kita diundang itu bisa jadi salah satu keajaiban dunia di on the spot ya. bisa. Saking orang menurut kita mungkin udah biasa ya. Cuma kalau orang-orang yang nggak tahu mungkin
ih kok bisa ya keren, ada perumahan di atas laut dan kuat seperti itu. Saya juga mau merekomendasikan Denis, kalau misalnya di Bentang Kuala tuh ada oleh-oleh yang bisa dibagikan ke masyarakat atau bawa apa pulang. Tuh, Mas? Pertama terasi. Terasi khas. Terasi khas. Keripik bawis. Keripik bawis juga ya, iya, pernah. ada. Itu enak sekali juga. Terus gula-gula yang dari rumput laut. Iya benar sekali. Itu enak. Gula-gula manisan. Manisan. Dia dari rumput laut yang warna-warni tapi itu tidak bikin gatal leher. Itu dimakan enak. Sama batik Bang, buat keluarga acara besar kan. Batiknya itu ada batik. Batik Bentang Kuala. Yes. Saya baru tahu itu. Saya baru tahu nih info juga nih dari Fahmi Sipit, mungkin dia sudah pernah menggunakan atau ada model koleksi. yang memakai batik itu dan itu pas event dulu. Event batik. Nah, kalau dari Fahmi nih, kok tadi merekomendasikan taman mangrove. Nah, kira-kira berapa kocek yang harus dikeluarkan untuk kita bisa ke taman mangrove? Kalau yang di Berbas itu bayar parkirnya sih 2.000. Tapi ada mangrove yang berbayar itu yang di Taman Nasional Kutai. Itu tarifnya 5.000 kalau nggak salah. Kalau nggak salah hari kerja itu 5.000, hari libur 10.000, kalau 7.000. 7.000 sampai 10.000 lah. Ya kisaran segitulah ya. Di Taman Nasional Kutai ini juga bagus nih reviewnya, keren. Benar. Cuman semenjak tarifnya mulai naik tuh kayaknya orang mulai beralih ke yang di Berbas. Karena itu banyak peraturannya yang harus diikut. Memang sih harus punya aturan biar tertib. Betul. Cuman namanya masyarakat kan kadang nyari simpelnya, pengen cepet dapat tas selesai gitu kan. Jadi ya itulah. Jadi banyak masyarakat yang memilih ke Berbas. Tapi kalau dari saya sih pandangannya di Mangrove TNK tuh lebih keren juga sih pemandangannya. Apalagi kalau sore ketemu sunset tuh kita bisa naik towernya, ada tower tuh. Di dalamnya ada tower. Ada tower kayu gitu kita bisa naik, tapi dibatasin 10 orang gitu. Karena kalau terlalu banyak takut roboh. Goyang. Iya, goyang dia. Tapi berarti kamu pernah ngambil shoot foto di sana lah ya? Pernah. Dulu pernah motret priwet. Terus berarti bagus untuk digunakan priwet, bagus ya. Kalau saya punya jam khusus yang rekomendasi untuk masyarakat atau sobatkom mau berkunjung ke, aku kan pernah sering ke daerah Saleba sini kan yang punya TNK. Itu jam yang paling seru ketika panas-panasnya Kota Bontang. Yes. Siang berarti. Siang. Itu benar-benar udara sejuknya hutan mangrove itu yang benar-benar mengcover panas dari atas. Bener. Dan itu enak banget. Sejuk dia. Sejuk banget gitu. Justru siang hari ya. Siang hari. Bukan pagi. Di samping orang-orang memilih ke mangrove nih sore, tapi justru jam yang rekomendasi untuk jam 1, jam 2 itu. Untuk datang ke sana ke mangrove yang di Saleba ya. Itu jam 1, jam 2 siang. Iya. Jam 1 dan kalau kita jalan itu nggak kerasa gerah gitu. Istilahnya hawa dinginnya itu enak banget gitu loh. Iya benar. Kalau saya pernah ke sana tapi saya gerah gitu. Itu kan tergantung orangnya juga ya. Kalau orang gampang keringatan ya gampang keringatan aja. Nggak ada masuk faktor-faktor apa nggak ada. Saya ke sana kayaknya tuh sebenarnya kalau saya pribadi ya PR masuk ke Mangrove Saleba itu karena jauh banget. Tapi disitulah poinnya kita untuk belajar sabar menunggu apa yang akan indah di sana nanti. Betul. Keren banget. Keren. Selebrasi dulu dong, Keren. Tapi saran saya kalau jam 1 bawa kayu, bawa tongkat lah segini. Monyetnya banyak banget. Iya, apalagi kalau bawa makanan gitu, kita dirampoknya semuanya. Kan enggak lucu nih beritanya. Seorang pemuda dirampok monyet. Kan enggak ini. Tapi siang-siang itu mereka banyak. Iya, keluar karena kan jam istirahat mereka tuh. Kalau pagi kan kantor mereka. Ada jamnya ya. Iya, ada jam. Siang mereka lapar kan, keluar dari makan. Jadi memang perlu kehati-hatian juga. Betul. Ya. Jadi karena di sana betul-betul alamnya masih asri lah. Iya, jadi masih banyak hewan-hewan yang tinggal di habitatnya seperti itu. Termasuk ya itu tadi monyet salah satunya yang kalau kita nggak hati-hati ya bisa dirampok tadi sama monyet ya. Iya. Makanya harus dimasukkan dalam tas gitu ya, biar aman. Nah, tadi kalau kita berbicara tentang tempat wisata tadi, karena Mas Fidra tadi bilang kita nih Kota Bontang sebagian besar laut. Jadi memang semua tempat wisata kita ini
bersinggungan langsung dengan laut rata-rata. Ada villa laut juga kan? Betul. Jadi di Bontang Kuala tuh yang uniknya beberapa tahun belakangan ini memang lagi hype-nya kayaknya villa di atas laut. Dan banyak sekali memang orang-orang mau dari luar daerah atau bahkan dari Bontang sendiri itu menghabiskan waktu liburan, waktu weekend itu dengan menyewa villa di tengah laut tadi. Betul. Jadi memang apa ya, wisata di atas laut nih menjadi ikonik banget lah buat kita di Kota Bontang ini. Terus ada satu lagi aku baru ingat. Apa itu? Pantai Galau. Pantai Galau. Kenapa namanya Pantai Galau? Pantai Galau mungkin ya asal usulnya kalau yang saya dapat dari cerita teman saya, ya banyak banget muda-mudi yang memang menghabiskan waktunya untuk nongkrong di sana. Dan ya udah, dulu tuh bener-bener nggak ada penjual sama sekali, tukang pentol, tukang minuman itu nggak ada. Bener-bener muda-mudi ini menghabiskan waktu untuk sekedar main air, bersinggungan dengan air laut, terus bengong atau duduk aja nikmatin air, angin sepoi-sepoi. Jadi mungkin dilihatnya seperti orang yang terlihat galau. Jadi dan didominasi oleh muda-mudi. Jadilah tersebut Pantai Galau. Kalau sih malah mikirnya Pantai Galau itu gak bingung. Biasanya kan kalau pantai kan ada pasir. Iya. Ini rata-rata kok batu. Jadi bingung nih. Jadi bingung kan ini pantai lebih ke ya, karang-karang terangkat kayaknya. Karang-karang terangkat. Iya. Bingung juga nih pantainya dari mana ini. Mungkin bahasanya karena di pinggir laut, jadi tersebutlah pantai, Pit. Tepian. Kalau tepian kayak di Samarinda dong. Ya mungkin orang jadi tersebutnya Pantai Galau tadi ya karena banyak muda-mudi dan sekarang udah cukup ramai juga. Jadi banyak yang tukang pentol juga standby di situ. Jadi macam-macam orang yang sepedahan juga sampai ke situ, jogging sampai ke situ. Jadi tolak ukurnya kalau misalnya tempat wisata itu rame atau tidak itu ada tukang pentolnya ya. Iya, tukang pentol. Bagus nih, masuk nih. Iya, dia, Bang. sama payung gede yang warna-warni. Nah, itu sudah pemanggil. Itu jimat pemanggil. Itu kayaknya di sebelah sana ada tukang pentol. Ada nih, ya. Pasang sudah payung pemikat. Tapi kalau di Pantai Galau kita nikmatin apa itu, Nis? Bisa angin aja, cari angin. Angin sama deburan ombak. Ada ombaknya ya. Ombak kecil. Saya kira ombak yang 3 meter. Ombak kecil. Kalau ombak gede habis dong itu Tanjung Laut. Tahu kan. Iya, pokoknya. Dikasih tahu juga di wilayah mana Pantai Galau. Kalau Pantai Galau ini di wilayah Tanjung Laut, Kelurahan Tanjung Laut Indah. Tanjung Laut Indah. Jadi kalau teman-teman tahu SMP 3 terus ada kafe Singapura. Nah, kesana-sananya lagi deh. Oh, kesana ya. Aku pikir sebelum kafe Singapura. Lurus lagi, Bang. Lurus lagi. Jadi setelah kafe Singapura teman-teman bisa lurus lagi, baru ada belok ke kanan, nanti ada di sebelah situ pantainya. Ada landmarknya kan, petunjuk. Gak ada landmarknya, gak ada. Lapangan luas kayak itu, Bang. Lapangan luas belok kanan. Lurus, nanti stop di Pak D, bayar tiket masuknya tuh ada sekarang. 5.000. Kalau Pak D ada nyelonongnya Bang Nawang. Sesuai kondisi ya. Iya. Gitu. Terus itu tadi ya banyak sekali sudah tempat-tempat wisata yang kita sebutin dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya dan juga tarif-tarif berbayarnya yang harus kita penuhi untuk bisa berwisata di situ. Sebenarnya masih banyak ya. Masih banyak banget sebenarnya. Cuma mungkin kita bisa bahas ini di Oserba episode selanjutnya. Nah, setuju. Dan sebelum closing nih aku mau ngingetin ke teman-teman Sobatkom semua. Jadi saat ini Radio Praja TV ini sudah bisa diakses melalui aplikasi di Android. Jadi teman-teman bisa langsung download di Play Store. Di Play Store cari aja namanya Radio Praja TV. Buat user iPhone sudah punya? Belum. Untuk iPhone user, jadi harap bersabar. Jadi untuk sementara masih untuk kita masih Android. Masih untuk Android user yang bisa mengakses aplikasi Radio Praja TV ini. Jadi teman-teman bisa langsung mendengarkan Oserba ini langsung lewat aplikasi tersebut. Atau teman-teman kalau mau langsung nonton kita secara visual, tayangan
tayangan ini akan ditayangkan langsung di channel YouTube Radio Praja TV. Betul sekali. Ya. Jadi teman-teman yang punya Android, ya kan, yang temannya pakai iPhone, pinjemin lah, tolong lah, ya kan. Nonton bareng aja, ya kan, biar enak. Iya. Jadi kalau kalian punya saran, tinggal ketik aja situ di kolom komentar. Dengar bareng nih. Bang, review ini bang, gaskan. Dengar bareng. Dengar bareng. Salah. Dengar bareng ya. Emang ini iPhone user nih. Iya, ya itulah guys ya. Oke, terima kasih Mas Fidra. Oke, sama-sama Terima kasih nih. sudah hadir di Oserba kali ini. Dan teman-teman Sobatkom semua dimanapun berada, sampai jumpa di Oserba selanjutnya. Dadah.